Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26,
Paulus berkata bahwa Roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam, bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom GBI Kebon Siri. Selamat bergabung di dalam ibadah online spesial ulang tahun ke-17 GBI Kebon Siri. Perkenalkan, aku Kristo. Aku Staris dan kita berdua adalah host untuk acara hari ini. Wah Staris, gak nyangka ya, ternyata gereja kita, GBI Kebon Siri, udah umur 17 tahun loh. Yes, bener banget nih Kristo. Dan biasanya umur 17 tahun itu adalah umur yang spesial loh. Karena di umur 17 tahun kita dianggap sudah semakin menjadi dewasa. Bener banget tuh Staris. Ngomong-ngomong nih, waktu kamu umur 17 tahun, waktu itu kamu ngapain sih? Wah, pertanyaannya menarik nih. Waktu umur 17 tahun, aku punya satu harapan, yaitu aku ingin menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Kalau kamu apa nih Kristo? Aku juga mirip kayak kamu sih. Terus karena aku pengen jadi lebih dewasa, aku mulai melakukan beberapa hal yang biasa orang dewasa lakukan, seperti lebih mandiri, tanggung jawab juga kayak kamu, dan pokoknya kelakuan yang gak kekanak-kanakan gitu deh. Oh gitu, oke. Sama seperti kita yang masuk umur 17 tahun punya harapan yang besar, gereja kita juga punya harapan yang besar di umur 17 tahun ini. Oh ya? Wah, aku penasaran banget sih. Ya, dan tema ulang tahun gereja kita tahun ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan aku yakin salah satu ciri-ciri Kristiani yang dewasa rohani adalah selalu berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus. Wah, aku setuju banget tuh Staris. Dan aku juga berharap gereja GBI Kebon Siri bisa jadi semakin serupa dengan Kristus. Yes, amin. Bener banget nih Kristo. Dan aku berdoa supaya gereja kita lebih lagi memiliki kasih seperti Kristus untuk menyelesaikan amanat agung. Kalau gitu, yuk sama-sama kita ucapin Selamat ulang tahun yang ke-17 untuk GBI Kebon Siri. Dan selamat menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah online spesial ulang tahun GBI Kebon Siri. Tuhan Yesus memberkati. GBI Kebon Siri telah memasuki usia yang ke-17 tahun. Pemeliharaan Tuhan sangat nyata. Tak terhitung berkat Tuhan selama 17 tahun ini. Melalui suka dan duka, Tuhan selalu menyertai kami. Selamat ulang tahun GBI Kebon Siri. Biar di usia yang ke-17 tahun ini, semua pengerja dan jemaat GBI Kebon Siri menjadi pribadi yang berintegritas, semakin serupa seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom kepada seluruh jemaat GBI Kebon Siri yang pada hari ini boleh sama-sama kita hadir dalam perayaan ibadah ulang tahun yang ke-17. Dan kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan sudah buat, banyak hal yang Tuhan sudah lakukan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya bahwa gereja Tuhan di tempat ini akan terus menjadi berkat. Yang percaya boleh katakan amin. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Boleh saya mengundang Bapak saudara yang ada di rumah, boleh sama-sama kita bangkit beri. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang percaya dan yang mengerti katakan haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari dengan segenap hati kita akui kebaikan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dia sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Yang percaya katakan haleluya. Oh, mari nyanyikan pujian bagi Dia, bagi Allah yang layak terima pujian. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk
untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Katakan Yesus. Terpujilah, oh Tuhan, terpujilah. Panggil Yesus sambil angkat tangan. Terpujilah, oh Tuhan, terpujilah. Katakan Yesus. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, oh yeah, yeah, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Sekali lagi kata, kasih setianya kekal selamanya. Oh yeah, kami bersyukur untuk kasih setiamu di hidup kami yang tiada berubah. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dan sorakan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebajikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa ada di hidup kami. Mari sama-sama yang terpujian ini akui dengan iman. Kasih setia, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat dua tangan kita dan akui sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku. Oh, mari yang wanita saja kata, kasih setia. Ya, kasih setiamu nyata bagiku. Itu yang kami percaya. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Yuk, yang percaya angkat tangan kita sama-sama katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Kami terima dengan iman. Aku diberkati, ya, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan kiri kanan, bilang
Kalau saudara ibadah dengan istri, anakmu, lepaskan berkat, katakan, kamu semua diberkati. Amin. Anugerah Tuhan bagimu. Ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, sempurna anugerahmu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, Sorakan haleluya. haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan puji Tuhan. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku di dalam lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami nyatakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
Sebab Engkau yang layak untuk terima segala pengakuan kami. Yang lahir dari hati dan hidup yang telah menyaksikan, mengecap setiap kebaikan Tuhan. Di waktu ini kami datang dan merenungkan kebaikan Tuhan di hidup kami. Banyak yang Tuhan sudah nyatakan. Dan biarlah pagi hari ini bagian kami datang membawa korban syukur kami, mengakui kebaikan-Mu di hidup kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Mari sama-sama puja. Berbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadimu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadimu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, oh katakan Yesus, Yesus. Oh, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, segenap hati kami bersyukur menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan Kau selalu Tuhan. Haleluya, Kau teramat baik, Kau sangat baik bagi kami. Oh Tuhan, sebab dengan apakah kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu selain kami datang membawa hidup kami di altar kudus-Mu, mempersembahkan korban pujian dan sembah bagi-Mu, ya Allahku. Oh, kasih-Mu sempurna, penyertaan-Mu nyata
Bapa, ku bersyukur Tuhan, akui kebaikan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari jemaat aku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Mari angkat tangan kita sama-sama. Kindala mata kemari saya mengajak saudara berdoa dalam bahasa roh. Syakala mata kandala. Kita tahu bahwa hanya di hadirat Tuhan kita temukan kekuatan yang baru. Kita tahu bahwa hanya di hadirat Tuhan ada kuasanya yang dapat mengubahkan, memulihkan hidup setiap kita. Korasyakan dalam mata kala. Kami percaya ibadah pagi hari ini adalah ibadah yang mengandung janji Allah. Karena Engkau mendapati setiap kami anak-anak-Mu, penyembah-penyembah-Mu Bapa, yang menyembah Engkau di dalam roh, di dalam kebenaran. Korasyakala batakandala, Kuria sandala batakandala, Kuria labashabala batakandala, Korasyababa. Dan sesuatu sedang terjadi kala kami menyembah Engkau. Sesuatu sedang terjadi di hadirat-Mu kala kami meninggikan nama-Mu. Korasyakala batakandala, Kuria batakandala, Hirala basandala batakandala. Oh, Yashandala batakandala, Kuria batakandala batakandala. Firman-Mu berkata bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Kuasa lawatan-Mu, kemuliaan hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Kami buka hati kami. Kami rindukan lawatan-Mu. Kami rindukan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Syakala mata kalala basandala mata kalala, Kuria mata kalala, Kuria mata kalala, Kuria mata kalala. Kau saja yang layak terima segala pengakuan kami. Kau saja yang layak terima pujian kami. Sebab Kau layak terima segala kemuliaan. Syababababababa, syadalabalabalabalabalabala. Goyasan, orasol yang tahu. Kau yang dahsyat, Engkau yang ajaib, Engkau di hidup kami, Engkau nyata bagi kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Bukti kesetiaan-Mu di hidup kami yang kami akui. Tuhan dahsyat. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Setiap kali kami di hadirat-Mu, kami tahu hidup kami tidak pernah sama lagi. Dan saat ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan firman-Mu bagi setiap kami.
Ketika umat-Mu mendengarkan pesan firman-Mu, iman kami akan dibangkitkan. Sehingga kami boleh kembali beroleh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya dan selamat Hari Pentakosta. What a great day. Kita semua dapat merayakan pencurahan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Terima kasih GBI Kebon Sirih atas kepercayaan dan undangannya untuk membagikan firman Tuhan pada hari yang bahagia ini. Sebagai orang Kristen, Hari Pentakosta patut kita rayakan. Karena pada hari itu ada penggenapan janji Tuhan bahwa Ia akan mengutus kepada kita orang-orang percaya, seorang penolong. Dan penolong tersebut tidak lain dari Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya. Maka dari itu, kita dapat berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sebaliknya, Tuhan sendiri tinggal di dalam kita. Hari ini ayat yang diberikan kepada saya untuk kita pelajari bersama diambil dari Roma 8 ayat 29. Inilah firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kitab Roma adalah surat Paulus yang terpanjang, yang ditujukan kepada jemaat gereja di Roma. Berbeda dengan beberapa surat Paulus yang lainnya, Paulus tidak sedang menulis kepada suatu gereja yang sebelumnya ia dirikan. Beberapa hal yang perlu kita ketahui pada awalnya, gereja Roma ini terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang sama-sama telah meninggalkan kepercayaan lamanya dan mengikut Yesus. Namun ada suatu kejadian di sejarah di mana orang-orang Yahudi diperintahkan untuk meninggalkan Roma oleh Kaisar Claudius. Tetapi, sekitar 5 tahun kemudian, orang-orang Yahudi diperkenankan untuk kembali ke Roma. Dan maka dari itu, orang-orang Kristen Yahudi dapat kembali bersekutu bersama jemaat di gereja Roma. Jadi pada saat itu, gereja di Roma sedang terpecah belah, di mana sepertinya ada 2 kubu, orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Kepada jemaat itulah Paulus menulis suratnya ini. Kepada jemaat yang terpecah-pecah oleh perbedaan, yang perlu diingatkan kembali tentang Injil yang dengan begitu semangat mereka beritakan. Di konteks zaman sekarang, tidakkah hal ini juga sama? Di mana banyak denominasi ataupun gereja-gereja yang berdiri begitu tegar untuk memperjuangkan doktrinnya masing-masing. Namun seperti yang Paulus tuangkan di dalam kitab Roma, harapan saya adalah hari ini kita semua dapat kembali kepada Injil Kristus yang dengan begitu semangat kita bagikan. Karena Injil, kabar baik, tidak seharusnya hanya kita bagikan ataupun kita ceritakan. Melainkan kabar baik itu harus terlebih dahulu menjadi kabar baik bagi kita sendiri. Kitab Roma dalam kalangan teologi dikenal sebagai Magnus Opus atau karya terbaik, masterpiece seorang Paulus. Karena di kitab itu ia menjelaskan dan membedah kebenaran Injil dan implikasinya dalam kehidupan setiap orang percaya. Sebagai seorang retorik yang pandai bicara, Paulus menggunakan beberapa pertanyaan retoris untuk memperjelas poin-poin yang ingin ia sampaikan. Di Roma 3 ada satu pertanyaan retoris yang Paulus utarakan, yang patut kita ingat selalu. Jadi bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Karena seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Awal mula dari pertobatan adalah bahwa kita semua menyadari kebangkrutan kita di hadapan Tuhan.
Tidak ada satu orang pun yang layak untuk menerima kasih, menerima kebaikan, anugerah, bahkan keselamatan Tuhan. Namun dalam ketidaklayakan kita, Tuhan tetap mengasihi kita dan menganugerahkan kita dengan anaknya yang tunggal. Itulah kesaksian kita sebagai orang Kristen. Kemudian Paulus berkata, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Paulus sangat keras dalam penjelasannya. Karena sebagai orang percaya, sangat mudah bagi kita untuk sombong diri. Seakan-akan kita lebih benar daripada orang lain yang belum kenal Tuhan. Namun bibit keangkuhan ini sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mau kita telah mengikuti Yesus selama berpuluh-puluh tahun, ikut pelayanan ke pelosok-pelosok, ataupun baru mengenalnya, kita harus mengetahui bahwa kita tidak memiliki setitik pun dasar untuk bermegah, untuk sombong. Firman Tuhan sangat jelas bahwa perbuatan kita tidak pernah menyelamatkan kita. Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang dapat datang kepada Bapa tanpanya. Kalau begitu, apakah kita bisa hidup seenak atau semau kita sendiri? Tentu tidak. Paulus juga sangat jelas untuk kemudian berkata, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Yesus pun mengajar bahwa ia tidak datang untuk meniadakan hukum Tuhan, melainkan untuk menggenapinya. Karena sebagai orang-orang yang mengetahui ketergantungan kita akan Tuhan, karena kita mengetahui betapa bangkrutnya kita di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap tolong dan tetap mengasihi kita. Ketika kita benar-benar percaya akan kebenaran ini, kita tidak akan hidup semau-mau kita. Kita akan bersyukur dan berterima kasih dan ingin hidup untuk menyenangkan Tuhan. Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Karena sesungguhnya ketika kita benar-benar mengerti Injil, ketika kita benar-benar mengenal Kristus dan menerima kasih karunia-Nya, kita tidak mungkin lagi bertanya, kalau begitu aku bisa hidup sesukaku, toh Tuhan Maha Pengampun. Karena jika itu postur kita hari ini, mungkin kita perlu mempertanyakan diri kita kembali. Apakah sesungguhnya kita telah mengenal kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Kasih Tuhan yang mengubah hati kita agar sekarang ingin hidup untuknya. Bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita kembali ke ayat yang tadi sudah kita baca di Roma 8 ayat 29. Bagian pertama dari ayat ini mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Dasar pemikiran atau ucapan Paulus di ayat ini mengungkapkan bahwa apa yang sedang ia katakan ditujukan kepada orang-orang yang dipilih Tuhan dari semula. Poin pertama, kedaulatan Tuhan dan pemilihannya. Aku yakin setiap dari kita di sini dapat dengan mudah mengafirmasi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Jika Tuhan tidak berdaulat, Ia tidak berbeda dari kita, manusia. Kedaulatan Tuhan adalah yang membuatnya berbeda dari ciptaan, karena segala sesuatu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pencipta. Namun ada suatu pembahasan yang seringkali menjadi batu sandungan ketika kita mencoba untuk memahami kedaulatan Tuhan dalam konteks keputusan atau perbuatan manusia. Apakah artinya kalau Tuhan berdaulat, kita hanya hidup di dunia ini sebagai robot? Tentu tidak, karena Tuhan menciptakan kita dengan jiwa raga
dengan keinginan, kerinduan, dan dengan kapabilitas untuk membuat pilihan. Dari awal kejadian pun kita melihat Adam dan Hawa diberi Tuhan kesempatan untuk memilih kebenaran sebagaimana telah ditentukan Tuhan, atau untuk hidup sesuai dengan akal budi mereka sendiri. Otonomi atau kemandirian dari Sang Pencipta yang dicari oleh manusia. Inilah yang adalah penyebab jatuhnya manusia ke dalam dosa. Jadi bagaimana seharusnya kita mengerti konsep kedaulatan Tuhan ini? Jika jelas-jelas kita memiliki pilihan. Kedaulatan Tuhan tidak bisa kita samakan dengan tanggung jawab manusia. Kedua hal ini ada di bidang yang berbeda. Sama halnya dengan objek yang ada di dunia 2 dimensi, yang tidak bisa kita samakan dengan suatu objek yang ada di 3 dimensi. Keduanya tidak bisa disamakan, nggak connect. Tapi jika kita percaya kepada kedaulatan Tuhan, seharusnya kita juga bisa bersandar kepada kedaulatan Tuhan bahkan dalam hal keselamatan kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tahu. Ia adalah Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha kuat, di mana setiap kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Namun untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang telah Tuhan tetapkan dari semula, tidak seharusnya membuat kita menjadi orang-orang yang angkuh. Secara pribadi, salah satu yang membuat saya dulu begitu kesal dengan setiap kali orang berbicara tentang pemilihan Tuhan adalah bagaimana orang-orang seringkali mengatakannya dengan postur yang angkuh, seakan-akan paling benar sendiri. Banyak orang beranggapan bahwa pengertian tentang pemilihan Tuhan berarti kita sebagai orang-orang yang terpilih sekarang adalah orang-orang yang di atas orang lain, seakan-akan kita lebih hebat. Tapi tidak, malah sebaliknya. Ketika kita mengerti bahwa tidak ada kebaikan yang bisa kita bawa kepada Tuhan, tetapi dalam kasih-Nya kita telah dipilih, dipanggil, diutus untuk menjadi anak-Nya. Wow, postur kita akan sangat berbeda. Kita akan bermegah-megah, bukan akan kehebatan kita, melainkan kebaikan Tuhan. Aku tidak sepantasnya menerima keselamatan ini, tapi Tuhan dalam kedaulatan dan dalam kasih-Nya memilih dan memanggil aku. Satu analogi yang membantu aku untuk memahami pemilihan Tuhan dan perbuatan manusia adalah seperti melewati suatu lorong menuju sebuah pintu, di mana ada tertulis di depan pintu itu, "Marilah datang kepadaku. Come to me, you who are weary and heavy laden." Dan ketika kita jalan menuju pintu itu, membuka pintu itu, dan sampai di sisi lain di balik pintu itu, tertulis, dipilih, dipanggil, ditunjuk. Seperti dua sisi dari koin yang sama. Dalam perjalanan iman kita, ketika kita berbalik badan dan mengingat-ingat kembali tentang segala sesuatu yang telah terjadi di dalam hidup kita, kita dapat dengan yakin berkata, wah, bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, bukan karena kesetiaanku bahkan, ku dapat berdiri di sini, melainkan Yesus yang tinggal di dalam aku. Maka dari itu, mengatakan kita telah dipilih Tuhan tidak seharusnya membuat kita angkuh, bahkan dalam hal mengasihi atau menginjili orang lain. Sebaliknya, ketika kita melihat seseorang yang sangat jauh dari Tuhan hidupnya, kita dapat mengingat kembali waktu di mana kita sendiri
sangat jauh dari Tuhan, sangat jauh dari anugerah Tuhan. Tapi karena kedaulatan dan kasih Tuhan, Ia memanggilku kepada dirinya. Dan pada saat yang bersamaan, Tuhan juga bisa memanggil orang itu, orang yang sangat jauh itu, untuk kembali kepadanya. Kemudian Paulus mengatakan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Poin kedua, panggilan terutama setiap pengikut Kristus. Banyak orang berpikir bahwa jika kita mengutamakan kasih karunia Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang malas, yang tidak lagi memiliki suatu keterdesakan untuk mengikuti Yesus. Namun, seperti yang sebelumnya kita katakan di awal, ini adalah pemikiran orang-orang yang belum mengenal Kristus sepenuhnya. Karena jika kita mengetahui dan menyadari betapa berharganya Kristus, Sang Juru Selamat kita itu, kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita dengan hidup semau kita. C.S. Lewis berkata, "The Son of God became Son of Man, so that sons of men may become sons of God." Anak Allah menjadi anak manusia, agar anak-anak manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Tidakkah kita menyadari bahwa Raja di atas segala raja telah turun, meninggalkan segala kemewahan, kemegahannya untuk menjemput kita, untuk menebus dosa kita, untuk memberikan kita orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan suatu jubah yang baru. Dan sekarang kita telah dibenarkannya, diberikan anugerah, dan diangkat sebagai anaknya. Sekarang kita sedang diajarkan untuk hidup sebagai anak-anak raja. Jika kita mengetahui hal ini, masihkah kita mau hidup sesuka kita, seperti anak gelandangan yang suka dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Bapa kita yang begitu baik? Atau akankah mata kita sekarang tertuju kepada kemewahan, kemegahan, kebaikan, keindahan sorga, dan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan, Tuhan sediakan kepada kita sebagai anak-anaknya? Inilah panggilan terutama setiap pengikut Kristus. Bukan untuk menjadi orang-orang yang berambisi tinggi mendapatkan tepuk tangan orang lain, atau bahkan untuk mengubah dunia. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa panggilan Tuhan dalam hidup hambanya harus di dalam hal-hal yang besar. Seakan-akan hal-hal yang besar itulah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Seakan-akan untuk menjadi berkat bagi orang lain, kita harus terlebih dahulu diberkati dalam hal-hal yang terutama bersifat material. Namun jika kita mengetahui bahwa kita telah terlebih dahulu menerima berkat terbesar, kita bisa selalu hidup menjadi berkat tanpa memandang kondisi kita. Karena sesungguhnya kita perlu mengetahui bahwa kita telah yang terutama dipanggil sebagai anak-anak Allah dan diminta untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Dan akhirnya Paulus berkata supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Poin ketiga, hidup di antara banyak saudara. Di awal Kejadian, firman Tuhan berkata tentang Adam. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Walaupun ayat ini sering dikutip di khotbah pernikahan, sesungguhnya kebenaran ini bukan hanya eksklusif tentang seorang laki-laki dan perempuan.
Karena ketika kita diangkat sebagai anak Tuhan, kita tidak diangkat sebagai anak tunggal, melainkan telah diadopsi ke dalam suatu keluarga yang berarti sekarang kita memiliki banyak saudara. Ini yang perlu kita pahami dan hidupi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Maka dari itu hukum terutama menurut Kristus adalah untuk mengasihi Tuhan Allah kita dan untuk mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Namun kasih terhadap satu sama lain yang dituntut Tuhan kepada setiap anaknya bukanlah kasih yang membiarkan kejahatan ataupun kemalasan. Setiap anak Tuhan dituntut untuk tumbuh menyerupai Kristus karena ia adalah anak sulung di antara banyak saudara. Ia Yesus yang patut kita contoh dan yang perlu kita contoh bersama. Maka dari itu penulis kitab Ibrani berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Walaupun mungkin pada saat ini pandemi sedang melanda dunia, jangan sampai kita lengah untuk saling mendorong satu sama lain dalam kasih dan pekerjaan baik. Mungkin kita belum bisa berjumpa dengan satu sama lain dengan tatap muka. Namun kita harus mensyukuri bahwa teknologi sekarang sudah sangat memudahkan kita semua untuk tetap bersekutu, saling menasehati, saling mendorong, saling mendoakan. Karena apa yang terjadi di hari Pentakosta pada saat itu, hari yang kita rayakan pada hari ini, sebagai hari pencurahan Roh Kudus, adalah bahwa pada saat itu para pengikut Yesus berkumpul, bersatu, bersekutu, dan berdoa. Dan di sanalah Tuhan menggenapkan janjinya untuk mengirimkan, memberikan kepada setiap orang percaya Roh Kudus yang sekarang tinggal di dalam hidup kita. Roh yang tidak pernah meninggalkan kita maupun membuat kita seperti robot. Namun roh kebenaran yang tinggal di dalam kita ini senantiasa mengingatkan, menguatkan, membantu kita agar dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak dapat menjadi seperti Kristus jika Roh Kudus tidak tinggal di dalam kita. Mari kita berdoa dan memohon tuntunannya. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena pada hari yang bahagia ini kami dapat merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh-Mu yang kudus kepada setiap orang-orang percaya. Tuhan, pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah yang telah memilih kami, mengutus kami ya Bapa. Mungkin untuk hal-hal yang besar, tetapi yang terutama ya Bapa adalah untuk menyerupai anakmu Yesus Kristus. Biarlah kami semua ya Bapa terus menghidupinya ya Bapa, terus berupaya, berusaha, berlari-lari untuk hidup menyerupai Kristus. Tetapi Bapa, kami mengetahui bahwa upaya ini tidak dapat kami lakukan oleh diri kami sendiri, oleh kekuatan kami sendiri, melainkan ya Bapa, kami begitu membutuhkan Roh-Mu. Jadi pada hari ini ya Bapa, pada hari peringatan pencurahan Roh-Mu yang kudus, kami kembali datang kepadamu, mengafirmasi bahwa tanpa-Mu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan bahwa kami sangat membutuhkan Roh-Mu ya Bapa, agar kami dapat hidup sesuai dengan jalan-Mu, hidup sesuai dengan perintah-Mu, hidup kudus, menyerupai anak-Mu, untuk hidup mengasihi orang lain ya Bapa,
seperti Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Ajarilah kami Yesus, dan tuntunlah kami selalu Roh Kudus. Pimpin kami selalu ke jalan-Mu agar kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan yang kami sembah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa aku diberkati sekali dengan pujian penyembahan dan sharing firman yang dibagikan. Yes, aku juga menikmati banget ibadah hari ini dan jadi semakin termotivasi untuk memiliki karakter seperti Kristus. Setuju banget tuh Staris, dan aku berharap semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah hari ini juga diberkati ya. Amin. Nah, selanjutnya masih ada beberapa acara lagi yang menarik nih Kristo. Oh iya, dalam rangka merayakan HUT GBI Kebon Siri yang ke-17, gereja kita ternyata juga berbagi kebahagiaan dengan merayakannya dengan orang-orang sekitar kita loh. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan tayangan liputannya nih. Terima kasih untuk semua jemaat dan pengerja yang sudah ikut berbagi bersama-sama dengan kita. Yes, kemudian aku juga gak sabar nih untuk nonton tayangan wawancara dari beberapa jemaat dan pengerja gereja kita tentang kesan-pesan mereka untuk GBI Kebon Siri. Semoga bisa mengobati rasa kangen aku nih untuk ibadah offline bersama-sama lagi. Benar banget Staris, dan jangan lupa akan ada tayangan ucapan selamat ulang tahun untuk gereja kita juga loh. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, yuk kita sama-sama menyaksikan acara-acara berikutnya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Nah, Yesus itu dia gambarkan dirinya adalah gembala ya. Firman hari ini. Jadi kamu udah jawab. Berkat yang berlimpah, cinta kasih Tuhan kita. We make a living by what we get, but we make life by what we give. Siap Bapak untuk memuji Tuhan, kami siap untuk bersuka cita bersama-sama ya Bapak. Di dalam kasih Tuhan boleh kami rasakan di tempat ini. Tuhan, aku mempercayakan masa depan aku dalam segala kelemahan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita percayakan semuanya itu sama Tuhan. Berarti ya, satu O-nya dibikin jadi
sudah terima berkat Tuhan, katakan Kasih Tuhan itu ada dari banyak sisi. Seringkali kita ngeliatin cuma apa yang kita lihat, cuma apa yang ada di depan mata kita. Nama saya Beci Henuk, biasa dipanggil Beci. Saya melayani di GBI Kebun Siri sebagai imam musik. Nama saya Sinta, bergabung sebagai pendoa di GBI Kebun Siri. Nama saya Robi Lopulalan, pelayanan dalam bidang Aser Grita. Halo, nama saya Yosafat. Saya aktif melayani di review GC GBI Kebun Siri. Kurang lebih 3 tahun. Sudah sekitar 16 tahun. 17 tahun. Sejak Kebun Siri berdiri, yaitu kurang lebih 17 tahun lalu. Yang paling berkesan di GBI Kebun Siri banyak sih, tapi yang paling saya ingat adalah setiap hari Minggu sebelum kami memulai pelayanan, baik aktivis, pengerja, dan gembala berkumpul untuk berdoa mempersiapkan hati kami untuk melayani jemaat yang beribadah di Kebun Siri. Sehingga menurut saya itu membangun sebuah unity di antara pengurus, aktivis, dan gembala. Ketika ibadah berlangsung dan setelah selesai ibadah, kami ada sama-sama mempunyai waktu untuk saling sharing, saling mendoakan, saling menguatkan. Di situ yang paling berkesan buat saya, ketika saya bisa mendoakan orang-orang yang mempunyai masalah dan pergumulan. Di saat doa pengerja, dan saya merasakan kesatuan hati, unity, dan itu sangat membangun iman saya. Pastinya di review, saat kita retret atau pergi bersama, dan saat kita puji menyembah Tuhan bersama, ya seperti itulah. Tuhan bekerja dalam hidup saya sangatlah luar biasa. Terlebih lagi, dalam 3 tahun saya melayani di GBI Kebun Siri, saya bisa berbahasa roh, dan menurut saya itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam diri saya. Luar biasa, Tuhan bekerja dalam kehidupan saya itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, hanya ucapan syukur yang saya sampaikan bahwa luar biasa kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saya maupun dalam keluarga saya. Ketika menghadapi pergumulan, ketika saat itu saya datang buat Tuhan, dan Tuhan memberikan saya kekuatan. Karena saya tahu kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita pasti akan mampu. Ketika Tuhan itu hadir, memang Tuhan hadir, kita merasakan kehadiran Tuhan itu bukan seperti dia datang terus menyatakan ini aku, tidak, tapi lewat masalah, lewat pergumulan, di situ Tuhan hadir dan dia memberikan kita kekuatan. Itu yang saya alami dalam hidup. Saya bersyukur karena Tuhan selalu menolong saya, teristimewa dalam pekerjaan. Dalam situasi pandemik ini, Tuhan selalu membuat yang terbaik bagi saya, walaupun di tempat pekerjaan saya, di kantor saya, banyak pengurangan, tetapi saya tetap masih bisa bekerja. Saya merasakan Tuhan bekerja di hidup saya itu ketika saya berumur 12 tahun. Walaupun saya kurang pandai di kelas, tapi Tuhan masih dapat membantu saya mengerjakannya dengan baik, sampai saya dapat naik kelas. Disitulah saya tahu Tuhan bekerja dalam hidup saya.
peran GBI Kebun Siri dalam hidup saya sangatlah luar biasa sampai saat ini. Karena di GBI Kebun Siri memiliki KUL atau komunitas yang dimana dapat membangun setiap kami untuk lebih mengenal Tuhan dan saling berbagi setiap pengalaman hidup kami kepada sesama kami. Sehingga itu sangat membantu pertumbuhan rohani saya. Peranan GBI Kebun Siri bagi saya secara pribadi dan juga keluarga itu sungguh luar biasa. Sangat besar peranan GBI Kebun Siri dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Ketika saya lemah, saya minta dukungan doa dan tim Caring selalu siap untuk memberikan dukungan, memberikan doa. Begitu mereka hadir dan membawa dukungan doa untuk kami secara keluarga, disitulah kami merasa kekuatan baru hadir dalam hidup kami sehingga kami tidak lagi lemah dalam menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Peranan GBI Kebun Siri sangat luar biasa. Di saat saya menghadapi masalah, selalu ada dari GBI Kebun Siri, dari tim Caring, bahkan lewat KUL yang dapat menguatkan pertumbuhan iman saya dan keluarga saya. Peranan GBI Kebun Siri untuk saya adalah pertumbuhan rohani. Saya di GBI Kebun Siri ini sejak saya sekolah minggu dan sampai saat ini saya selalu dibimbing oleh mereka. Selamat ulang tahun untuk GBI Kebun Siri yang ke-17 tahun. Semoga kita semua makin serupa dengan Kristus. Selamat ulang tahun untuk GBI Kebun Siri yang ke-17. Biarlah kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Selamat ulang tahun GBI Kebun Siri yang ke-17. Biarlah kita semakin serupa dengan Kristus. Selamat ulang tahun untuk GBI Kebun Siri yang ke-17. Biarlah kita semua dapat menjadi serupa dengan Kristus. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Kebun Siri yang ke-17. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menuntun gerejanya untuk dipakai dalam kegerakan zaman now. Mari terus doakan untuk gereja ini dipakai untuk kegerakan anak-anak muda yang dipenuhi dengan kreativitas Allah untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa. Congratulations! Selamat ulang tahun GBI Kebun Siri yang ke-17. Harapan kami GBI Kebun Siri menjadi berkat buat jemaat Tuhan dan berdampak buat gereja. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 GBI Kebun Siri. Saya percaya kita sedang dibawa di dalam sebuah kedewasaan penuh di dalam Kristus dan kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk sebuah penuaian jiwa yang besar di era Pentakosta yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-17 GBI Kebun Siri. Dan di ulang tahun yang ke-17 ini saya berdoa Tuhan terus memakai GBI Kebun Siri untuk menjangkau jiwa-jiwa dan khususnya anak-anak muda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Gembala dan keluarga besar GBI Kebun Siri. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan, saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada GBI Kebun Siri. Saya berdoa kiranya Tuhan pakai GBI Kebun Siri lebih dahsyat lagi untuk ambil bagian untuk menuai jiwa yang terbesar di akhir zaman di era Pentakosta 3 untuk melaksanakan amal agung Tuhan Yesus. Salam sehat dan sukses selalu bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom GBI Kebun Siri. Selamat ulang tahun yang ke-17. Tuhan memberkati berlimpah-limpah-limpah. Saya berdoa di era Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan akan terus memakai gereja ini menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Terus melihat pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, terus melihat penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi, terus melihat kebangkitan generasi Yeremia di gereja ini, terus melihat kegerakan yang terjadi di gereja ini, bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem, dan terus melihat pencurahan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Sekali lagi selamat
Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Amin. Wah, Staris, aku diberkati banget nih dengan tayangan-tayangan tadi. Aku semakin merasakan penyertaan Tuhan selama 17 tahun untuk GBI Kebon Siri. Tuhan Yesus dahsyat. Iya Kristo, aku setuju. Dan semoga keluarga GBI Kebon Siri sungguh diberkati dan lebih lagi menjadi seperti Kristus ya. Gak kerasa, kita nih sekarang udah masuk ke penghujung acara. Tapi sebelum kita akhiri acara kita hari ini, ada beberapa pengumuman penting nih. Yang pertama, GBI Kebon Siri mengajak kita semua untuk berdoa, menyembah Tuhan dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin sampai Sabtu dalam acara Kul Menyembah pukul 5 pagi via Zoom. Meeting ID dan passcode Zoom dapat dilihat berikut ini. Berikutnya, ibadah minggu tetap dapat diikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri. Jangan lupa nih untuk di-like dan di-subscribe ya. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 30 Mei 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi dan pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jason Ong. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kemudian, yuk kita kembali mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom hari Rabu 26 Mei 2021 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryolukito dengan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur dan perpuluhan dapat dilakukan melalui QR Code berikut ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dapat scan QR Code yang tertera di layar. Dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Dan semua persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Selain itu, persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 juga Anda dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa juga untuk pelayanan pembaptisan dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti ibadah online spesial ulang tahun ke-17 GBI Kebon Siri. Dan sekali lagi, kita ucapkan selamat ulang tahun GBI Kebon Siri. Dan sebelum kita selesai, mari kita sama-sama masuk ke dalam doa penutup dan menerima berkat melalui Gembala GBI Kebon Siri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami di rumah-rumah boleh mengalami lawatan yang daripada-Mu. Tuhan, terima kasih buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu. Sepanjang 17 tahun Engkau telah memimpin gereja ini dan kami percaya gereja ini akan tumbuh semakin dewasa, mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan, serupa dengan Kristus ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu, yang sudah menuntun setiap kami di ibadah online ini. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu lebih dan lebih lagi, keluarga, pekerjaannya, pelayanannya, bahkan apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Engkau Tuhan yang buat semuanya berhasil. Kami bersyukur ya Tuhan buat gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, 4 wakil gembala yang ada, gembala rayon, gembala cabang di tempat ini dengan wakil-wakilnya. Tuhan, kami bersyukur buat hamba-hamba-Mu, berkat melimpah tercurah buat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami berdoa buat kota dan bangsa kami, buat Indonesia ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia, berkat-Mu turun atas Indonesia, belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Kami percaya Indonesia sudah disembuhkan, Indonesia sudah dipulihkan, Indonesia sudah dibangkitkan. Dari Sabang sampai Merauke, pulau demi pulau dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di era Pentakosta yang ketiga, Engkau akan memberkati bangsa ini, akan terjadi kegerakan, kebangkitan atas
anak-anak muda, anak-anak yang cinta akan Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menjadi perubahan atas bangsa dan negeri ini. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini sungguh kami merasakan kebaikan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu, GBI Kebun Sirih, dan umat-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas mereka di rumah-rumah, diberkati di dalam nama Yesus. Yang saat ini mengalami sakit, mengalami kesembuhan, yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Hari ini jawaban doa terjadi dan terjadi di dalam nama Yesus. Mukjizat-Mu terus nyata dan ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat serangkaian ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Dan kami menyiapkan hati dan untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebun Sirih yang dikasihin Tuhan, terimalah damai sukacita berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebun Sirih yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu dan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati.